Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan masih dalam suasana puasa ya buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Dani SBR. Wow, ini Mas Dani SBR baru pertama kalinya di Ilo Bercerita. Mas Dani SBR si warung kopi Bang Doni. Wow. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Tanah Jonggol. Misteri lahan perkebunan di daerah Jonggol. Sobri merupakan pria berusia 30 tahunan yang masih hidup membujang walaupun usianya sudah menginjak kepala 3. Dirinya belum juga menikah. Dan karena kesibukannya, Sobri tak pernah mempunyai kesempatan untuk merajut asmara pada perempuan manapun. Kesibukan Sobri dalam pekerjaan dan kehidupannya membuatnya belum sempat memikirkan soal asmara. Dia lebih fokus pada pekerjaan, hobinya, dan persahabatannya dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, dalam perjalanan hidupnya, ia justru dihadapkan pada pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, misteri yang mengubah cara pandangnya tentang kehidupan, persahabatan, dan mungkin juga tentang takdir. Sobri adalah seorang pegawai swasta. Di situ dia mempunyai teman yang bernama Umi. Umi sangat baik kepada Sobri. Setiap Sobri mendapatkan kesulitan dalam pekerjaannya, Umi selalu datang untuk membantunya. Begitu juga dengan Umi, Sobri selalu membantunya apabila juga Umi mendapatkan kesulitan walaupun tidak diminta dalam perjalanannya. Suami Umi yang bernama Rudi juga semakin dekat dengan Sobri karena ketika Rudi menjemput istrinya, Sobri selalu menemaninya saat Rudi sedang menunggu istrinya itu. Kebetulan mereka memiliki hobi yang sama. Ya, mereka sama-sama menyukai sebuah permainan game online. Persahabatan antara Sobri, Umi, dan Rudi pun semakin erat seiring waktu. Mereka bukan hanya rekan kerja, tetapi juga seperti keluarga. Setiap akhir pekan, terkadang mereka bertiga pergi ke tempat wisata bersama, menikmati waktu luang untuk melepaskan penat dari rutinitas pekerjaan. Kedekatan Sobri dan Rudi juga semakin kuat karena hobi mereka yang sama, yaitu bermain game online. Setiap kali ada waktu luang, mereka sering bermain bersama. Bahkan sesekali mereka mengikuti turnamen kecil-kecilan yang diadakan komunitas game oleh mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan akhirnya membawa mereka ke jalan yang berbeda. Sobri akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan mencoba mencari peluang lain. Komunikasi pun mereka mulai berkurang. Masing-masing sibuk dengan kehidupannya sendiri. Meskipun demikian, mereka tetap berteman dengan baik meskipun jarang bertemu. Hingga suatu hari, Sobri menerima pesan yang mengejutkan, kabar duka tentang Rudi, suami dari Umi yang telah meninggal dunia secara misterius. Saat itu, Sobri sedang duduk di teras rumahnya ketika tiba-tiba handphonenya mengeluarkan notifikasi pesan WhatsApp. Seketika, raut wajah Sobri berubah saat membaca pesan tersebut. "Assalamualaikum, Bri. Mau ngabarin kalau Rudi udah meninggal." Tulis pesan tersebut. Ya, itu adalah pesan dari Umi. Mendapati itu, Sobri langsung mengernyitkan dahinya. Umi, bekas teman kerjanya dulu, mengabari jika suaminya telah meninggal dunia. Tayal, Sobri pun terkejut. Dia seakan tak percaya jika Rudi telah tiada, padahal belum lama ini Sobri sempat berkomunikasi dengannya walaupun hanya sekedar menanyakan kabar.
Di situ, Sobri nampak terdiam. Hatinya sangat sedih. Dia tidak percaya dengan kabar yang baru saja ia dengarkan. Rudi adalah seorang sahabat baik, juga merupakan seorang pekerja keras yang tak pernah mengeluh. Kok bisa ya? Kayaknya baru kemarin gue masih ngelihatnya sehat-sehat aja deh. Ujar Sobri dalam hatinya ya. Sobri juga terkadang melihat media sosial milik Rudi di situ. Dia mengetahui jika temannya tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Tanpa berpikir panjang, Sobri segera bergegas menuju ke rumah sahabatnya tersebut. Ketika ia tiba di sana, suasana duka menyelimuti rumah itu. Isak tangis terdengar dari dalamnya. Dia menemukan Umi duduk di pojok ruangan, matanya sembab karena menangis. Saat melihat kedatangan Sobri, ia pun langsung menghampiri. Bri, maafin Rudi ya. Dia udah pergi sekarang, Bri. Sobri hanya bisa menghela nafas panjang dan berusaha membesarkan hatinya agar ikhlas untuk melepas kepergian suaminya. Yang sabar ya, Mi. Si Rudi mah orang baik. Gue yakin dia pasti dikasih tempat yang terbaik di sana. Setelah pemakaman selesai, Sobri menemui Umi yang masih berduka. Mereka duduk di ruang tamu dan Umi pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi pada suaminya. Awalnya suami aku tuh baik-baik aja, Bri. Tapi semuanya mulai berubah pas dia mengurus lahan perkebunan milik omnya, ujar Umi dengan suara serak. Soalnya setiap suami aku pulang, pasti dia bilang badannya ngerasa lemes. Dia sering merasa lelah dan mengeluh sakit di sekujur badannya. Padahal aku sudah membawanya ke dokter. Tapi dokter bilang kalau nggak ada penyakit yang serius. Sobri mengangguk, mencoba mendengarkan dengan seksama. Tapi semakin hari, penyakit Rudi semakin parah. Dia sering demam tinggi, tubuhnya menggigil, dan malam-malam dia mengigau, menyebut-nyebut nama-nama yang aku tidak kenal. Umi menelan ludah. Dan yang lebih mengerikan, dia sering mengatakan kalau ada sosok yang sedang mengintainya. Sobri mengerutkan kening. Sosok? Maksud lu, dia ngerasa ada yang ngikutin gitu? Umi mengangguk pelan. Iya, Bri, padahal aku nggak pernah ngeliat, tapi dia selalu bilang bahwa ada bayangan hitam yang berdiri di dekat tempat tidurnya setiap malam. Perasaan tidak enak di sini mulai menyelimuti Sobri. Ada sesuatu yang aneh dalam cerita ini. Umi menarik nafas panjang sebelum ia melanjutkan ceritanya. Semuanya itu berawal ketika dia pergi keluar kota untuk mengurus lahan perkebunan milik pamannya. Lahannya cukup luas, tapi tidak pernah digarap dengan baik. Rudi ingin menjadikannya sebagai ladang yang produktif. Sobri mengangguk. Terus apa yang terjadi? Nah, kata Rudi, di lahan itu ada sebuah pohon besar yang katanya dikeramatkan oleh warga setempat. Rudi sering menemukan sesajen di bawah pohon itu, dan banyak orang yang bilang kalau pohon itu dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, ungkap Umi. Terus Rudi pasti nggak percaya kan sama hal-hal kayak gitu? Tanya Sobri. Iya, tentu saja enggak. Umi mengusap wajahnya dengan frustasi. Dibilang kalau itu cuma tahayul. Lalu dia akhirnya memasang pagar di sekeliling pohon itu agar orang-orang tidak ada lagi yang datang dan menaruh sesajen di sana. Sobri mulai merasakan hawa dingin merambat di tengkuknya. Ia pernah mendengar cerita semacam ini tentang orang-orang yang mengusik tempat yang seharusnya tidak diganggu. Kemudian Umi melanjutkan ceritanya. Nah, setelah pemagaran itu, mulai banyak hal aneh yang terjadi. Malam-malamnya dia mendengar suara-suara aneh di sekitaran lahan. Barang-barang pekerjaannya juga sering hilang atau berpindah tempat sendiri. Beberapa pekerja bahkan mengaku melihat sosok bayangan hitam yang melayang di dekat pohon. Sobri semakin gelisah. Tapi Rudi tetap gak percaya kan? Dia justru makin keras kepala, Bri. Dia bilang semua itu hanya imajinasi orang-orang yang masih percaya sama tahayul. Umi menggigit bibirnya. Tapi setelah itu, kesehatan Rudi mulai memburuk. Umi kembali tenggelam dalam kesedihan. Tanpa disadarinya, dia kembali teringat akan mendiang suami yang sangat dicintainya tersebut. Setelah bisa menguatkan hati, kembali di sini Umi melanjutkan ceritanya. Setelah pemagaran selesai, Rudi mulai sakit-sakitan. Awalnya hanya kelelahan, tapi lama-kelamaan semakin parah. Setiap malam dia demam tinggi dan sering bermimpi buruk. Sobri semakin serius mendengarkan.
Kemudian Umi melanjutkan ceritanya. Yang membuatku semakin takut, saat dia tidur, tubuhnya tuh seperti sering bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang menariknya dari dalam mimpi. Umi menarik nafas sebentar. Suatu malam, Rudi pernah berteriak keras, keras sekali, hingga aku sampai terbangun. Lalu dia menggenggam tanganku erat sambil berkata, mereka datang, mereka datang, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Ungkap Umi terlihat sedih. Mereka itu siapa ya? Tanya Sobri penasaran. Umi menggeleng. Aku nggak tahu, Bri. Tapi sejak malam itu, kondisinya semakin memburuk. Setiap hari wajahnya terlihat semakin pucat, tubuhnya semakin lemah, dan dia sering batuk darah. Air mata Umi kembali menetes. Aku udah mencoba segala cara, Bri. Aku sudah membawanya pergi ke dokter, ke tabib, bahkan ke orang pintar. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Semuanya bilang bahwa ini bukan penyakit biasa. Sobri merasakan hawa dingin mulai menjalari tubuhnya. Hingga akhirnya subuh tadi, dia pergi, Bri. Dia pergi untuk selamanya. Umi menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Di situ, Sobri hanya bisa terdiam. Ia merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Umi, walaupun Sobri telah mengetahui jika Rudi telah meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. 2 minggu kemudian, Sobri berniat melakukan perjalanan menuju ke kota Bandung. Kebetulan saat itu terdapat acara keluarga di sana. Ya, Sobri berniat menghadiri acara pernikahan dari sepupunya tersebut. 1 hari sebelum keberangkatannya, Sobri sempat mengobrol dengan sang ibu. Bu, jadi Sobri berangkat dirian nih ke acaranya Mang Soleh. Tanya Sobri pada ibunya. Ya, saat itu adik ibunya yang bernama Pak Soleh akan menggelar pesta pernikahan anaknya. Iya, Bri, kamu aja yang berangkat ya. Ibu lagi gak enak badan. Salam aja ya sama Mang Soleh, bilang ibu lagi gak enak badan. Ya, ujar sang ibu. Ya udah, Bu, kalau begitu Sobri naik motor aja kali ya ke sananya ya, saut Sobri. Kenapa nggak naik bus aja tuh? Ibu khawatir. Jangan khawatir, Bu. Sobri udah biasa kok ke Bandung naik motor. Ungkap Sobri berusaha meyakinkan ibunya. Keesokan harinya, Sobri membawa sepeda motornya yang berjenis Honda Tiger ke sebuah bengkel kenalannya yang kebetulan berada di dekat rumahnya. Di situ, Sobri sangat bersemangat karena dirinya akan melakukan sebuah perjalanan sekaligus dapat merefleksikan dirinya dari penatnya rutinitas sehari-hari. Di situ, motornya langsung ditangani oleh montir langganannya yang bernama Didin. Tumben, bukannya belum lama udah diservis nih motor, Bang? Tanya Didin. Ya, Din, besok gua mau pergi ke Bandung, jadi motor kudu pit. Ya, gua kagak mau di jalan ada masalah, ucap Sobri. Lah bener itu, Bang. Lah emang kalau keluar kota, kendaraan kita mah kudu dalam keadaan pit, timpal Didin. Ngomong-ngomong rencananya mau lihat jalur mana, Bang? Tanya Didin lagi. Ya biasa, Din, jalur puncak aja. Lapan gue bawa motor, masa ya gue liat Cipularang, timpal Sobri. Bisa aja lu, Bang. Wah, kalau jalur puncak mah kayaknya macet, Bang. Mendingan abang lewat Jonggol aja, pasti sepi dah kalau lewat sana, terang Didin. Kebetulan keesokan harinya adalah hari libur, bisa dipastikan jalur yang akan dilewati Sobri itu akan sangat padat. Oh iya ya, besok kan weekend ya. Yaudah deh kalau gitu, gue besok lewat Jonggol aja kali ya, saut Sobri. Keesokan harinya, saat hari keberangkatan tiba, Sobri bersiap dengan membawa beberapa barang keperluannya. Dia berangkat menggunakan motor jenis Honda Tiger, memilih untuk berkendara seorang diri agar lebih fleksibel. Pagi-pagi sekali, Sobri sudah berangkat dari kediamannya di bilangan kota Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Selatan. Sobri menyalakan mesin motor Honda Tigernya. Suara mesinnya yang khas menggelegar di pagi yang masih sunyi. Ia menarik nafas dalam-dalam, memastikan semua barang bawaannya sudah lengkap dengan jaket tebal menempel di tubuh dan helm yang sudah terpasang rapi. Ia pun memacu sepeda motornya keluar dari halaman rumah, meninggalkan Jakarta Selatan menuju kota Bandung.
Pagi itu udara terasa sejuk, jalanan belum terlalu ramai, membuat perjalanan Sobri terasa lancar. Ia menikmati angin pagi yang menerpa wajah dari celah helm. Saat itu, Sobri memutuskan untuk lewat melintasi jalur jonggol sesuai saran dari Didin sang montir kenalannya. Memang hari keberangkatannya bertepatan dengan hari libur, jadi dia meyakini jika melalui jalur puncak, maka Sobri akan terjebak macet. Setelah keluar dari penatnya kota Jakarta, Sobri mulai memasuki jalur pedesaan dengan hawanya yang sejuk. Benar saja perkiraannya, jalur yang dilewatinya nampak sepi. Alhasil dengan nyaman, Sobri menyusuri jalan tersebut sambil menikmati pemandangan-pemandangan di sekelilingnya. Hingga suatu ketika, Sobri memutuskan untuk beristirahat sejenak karena sudah berjam-jam lamanya ia berada di atas motornya. Sobri memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan untuk mengistirahatkan tubuhnya. Dia memesan segelas kopi hitam dan duduk di salah satu bangku kayu yang menghadap ke arah jalan sambil menikmati segelas kopi. Dia melirik ke sekitaran warung itu yang cukup sepi. Hanya terlihat ada seorang bapak tua pemilik warung dan satu pelanggan lain yang tampak sibuk dengan rokoknya. Namun di kejauhan, di balik deretan pepohonan di pinggir jalan, Sobri seperti melihat bayangan hitam mengintip dari balik pohon. Ia mengerjapkan matanya mencoba memastikan apa yang baru saja dia lihat. Namun saat dia fokus, tidak ada apa-apa di sana. Sobri pun tak ambil pusing. Dia beranggapan mungkin itu hanya bayangan pohon saja yang terpapar sinar matahari. Tak ingin berlama-lama, Sobri segera menghabiskan kopinya, membayar, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Setelah meninggalkan warung tadi, Sobri kembali disuguhkan oleh pemandangan yang indah di depannya. Terbentang sebuah perbukitan hijau yang luas dengan pohon-pohon besar yang berdiri kokoh di pinggiran jalan. Pohon itu nampak tua dan rindang dengan cabang-cabang yang membentang lebar, seolah memberikan keteduhan bagi siapapun yang berhenti di sana. Dari tempat itu, Sobri membayangkan dia bisa melihat lembah hijau yang menyejukkan mata. Dengan udara segar di siang itu berpadu semilir angin yang menerpa wajahnya, membuatnya akan merasa sangat bahagia. Namun Sobri mengurungkan dirinya untuk singgah di pohon tersebut karena dia berpikir jika dirinya baru saja beristirahat. Apa nanti aja ya, pas gue balik ke Jakarta, gue mau mampir di situ ucapnya dalam hati. Kemudian tak lama, Sobri memasuki jalur yang lebih sepi di antara hutan dan perbukitan. Walaupun hari masih terang, tapi di situ tak ada satupun kendaraan yang lewat. Hawa dingin tiba-tiba saja menyelimuti Sobri. Merasakan bulu kuduk merembang, lalu tanpa diduga motornya tiba-tiba kehilangan tenaga. Sial, apalagi nih, gerutu Sobri sambil menepi ke bahu jalan. Ia mencoba menyalakan kembali mesin sepeda motornya, namun tidak berhasil. Padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda kerusakan. Saat dia sibuk dengan motornya, tiba-tiba saja terdengar suara seperti langkah kaki di semak-semak di arah belakangnya. Sobri menoleh cepat, tapi dia tidak melihat siapapun. Ning. Tapi entah kenapa jantung Sobri langsung berdegup dengan kencang, seakan-akan dia merasa takut. Tanpa alasan yang jelas, Sobri menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak ada siapapun di sana. Dengan tangan gemetar, dia mencoba menyalakan motornya lagi. Kali ini mesin langsung hidup dengan suara yang lebih kasar dari biasanya. Tanpa pikir panjang, Sobri segera memutar gas dan melesat secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Selama beberapa menit, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Perasaan itu begitu kuat. Setiap kali ia melirik ke spion, dia seolah melihat bayangan hitam yang bergerak di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, langsung tidak ada apa-apa. Singkat waktu, beberapa jam kemudian, sesampainya di kota Bandung, Sobri langsung menuju ke rumah pamannya, Pak Soleh, yang merupakan ayah dari sepupunya yang akan menikah. Suasana rumah sudah ramai dengan sanak saudara dan para tetangga yang ikut membantu persiapan acara. Pak Soleh menyambut Sobri dengan hangat. Sobri, akhirnya sampai juga.
Gimana? Capek ya di jalan? Tanyanya sambil menepuk-nepuk pundak keponakannya itu. Sobri tersenyum lebar. Alhamdulillah Mang, lancar. Tanpa banyak basa-basi, Sobri pun langsung ikut membantu persiapan. Dia ikut mengangkat kursi, menyusun dekorasi, hingga mengurus logistik konsumsi bersama dengan keluarga lainnya. Walaupun tubuhnya masih terasa lelah, ia berusaha menikmati momen berkumpul ini. Namun sejak tiba di rumah pamannya, ada satu hal yang mengganggu pikir Raja. Sesekali dia merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Saat ia menoleh, ia hanya melihat para tetangga dan keluarga yang sibuk dengan urusan masing-masing. Sampai akhirnya di sore hari, saat ia tengah beristirahat di teras rumah, seorang wanita tua tiba-tiba saja datang mendekatinya. Perempuan itu mengenakan kebaya lusuh dengan tatapan mata tajam yang seolah menembus jiwanya. Kamu ini saudaranya si Soleh. Suara wanita tua itu terdengar lirih tapi tegas. Sobri mengernyit bingung. Iya nih, saya keponakannya Mang Soleh. Wanita itu mengangguk pelan, lalu tanpa aba-aba ia berkata, kamu kalau kemana-mana jangan lupa baca doa. Jangan suka bengong kalau di jalan. Mendengar itu, Sobri merasa canggung. Wajar saja karena Sobri tidak mengenal wanita tua itu yang tiba-tiba saja menasehatinya. Ya nih, makasih ya. Si wanita tua hanya tersenyum samar, lalu berbalik dan berjalan pergi. Sobri hendak melihatnya pergi, hingga tiba-tiba Pak Soleh memanggilnya dari dalam rumah, membuat perhatiannya teralihkan. Sesaat hati Sobri penasaran, apakah ucapan dari wanita tua tersebut ada hubungannya dengan kejadian di perjalanan tadi? Hingga akhirnya Sobri menanyakan kepada Pak Soleh, siapakah sosok wanita tua itu sebenarnya? Di situ Pak Soleh mengungkapkan jika wanita tua itu bernama Nini Ija yang berprofesi sebagai dukun beranak. Emangnya ada apa gitu, Bri? Tanya Pak Soleh penasaran. Gak ada apa-apa Mang, cuma tadi sempat ngobrol aja dikit, jawab Sobri. Malam itu sebelum tidur, Sobri tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata dari Nini Ija. Namun tak lama kemudian mata Sobri pun tertutup rapat karena rasa lelah yang menderanya. Keesokan harinya, pesta pernikahan sang sepupu akhirnya digelar. Sobri yang bertugas sebagai salah satu panitia nampak bersemangat membantu agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Akhirnya, acara pesta pernikahan tersebut pun berjalan dengan lancar. Di situ, sang sepupu yang bernama Randy mengucapkan rasa terima kasihnya pada Sobri karena telah membantunya dalam acara pesta pernikahannya. Bri, makasih ya. Ya Ren, sama-sama. Alhamdulillah acaranya lancar, saut Sobri. Ngomong-ngomong, kapan nih kamu nyusul, Bri? Aduh, kalau itu ya nggak tahu juga ya Ren. Calonnya belum ada, jawab Sobri berterus terang. Mendengar itu, Randy pun segera mendoakan Sobri agar bisa segera menyusulnya menikah. Kemudian Randy bertanya lagi kepada Sobri, oh ya Bri, kamu pulang kapan? Kamu masih lama kan di sini? Nanti kita main ke Dago kayak dulu. Kita kan udah lama gak ketemu, ucap Randy. Waduh, maaf nih Ren, besok pagi saya udah harus balik ke Jakarta. Soalnya ada kerjaan yang belum selesai, saut Sobri. Waduh, sayang banget ya Bri. Padahal aku mah udah kangen banget kita bisa jalan bareng kayak dulu lagi. Oh ya, kamu naik motor kan ya? Nanti rencananya lewat mana? Paling lewat Jonggol lagi kali Bri. Soalnya kalau lewat Puncak macet. Soalnya ini kan long weekend. Kalau lewat Subang muter jauh, jawab Sobri pada Randy. Obrolan antara Sobri dan Randy pun berlanjut hingga akhirnya Randy mengakhiri obrolannya dengan Sobri karena ingin merasakan malam pertamanya sebagai pengantin baru. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Sobri berpamitan pada seluruh saudaranya untuk kembali ke Jakarta. Dalam perjalanan menuju Jakarta, Sobri sempat bimbang apakah dia akan melewati jalur yang berbeda atau jalur yang sama saat ia berangkat kemarin. Karena sebelumnya Sobri mengalami peristiwa aneh, walaupun itu hanya sesaat. Namun di situ Sobri meyakini jika peristiwa yang dialaminya itu hanya kebetulan saja dan takkan terulang untuk kedua kalinya.
Wajar saja, karena sebelum berangkat tadi, Sobri juga telah memeriksa dan memastikan jika keadaan sepeda motornya sudah dalam keadaan yang fit. Sobri berangkat dari kota Bandung pagi-pagi sekali. Sebelum matahari sepenuhnya muncul di ufuk timur, dia tidak ingin kemalaman di perjalanan, mengingat pengalaman aneh yang ia alami saat berangkat. Dengan motor Honda Tigernya, ia melaju melewati jalanan yang masih sepi. Udara pagi yang sejuk membantunya untuk tetap fokus. Perjalanan terasa lebih tenang dibanding saat berangkat. Langit mulai cerah dan jalanan belum terlalu ramai oleh kendaraan. Sobri mulai berpikir bahwa mungkin semua kejadian aneh yang ia alami sebelumnya hanyalah efek dari kelelahan dan sugesti. Setelah beberapa jam kemudian, Sobri telah melahap setengah perjalanan. Di situ, dia berniat untuk singgah di warung kopi yang sama saat ia berangkat, sekedar untuk meregangkan otot dan menikmati kopi dengan pemandangan pedesaan yang sejuk. Di tengah perjalanan, Sobri masih menikmati pemandangan di depannya hingga di suatu momen dari kejauhan dia melihat sebuah pohon besar dengan pemandangan yang sangat indah, ya, pohon yang sama yang telah dia lihat sebelumnya di situ. Sobri pun teringat jika dia memang berniat ingin singgah di pohon tersebut. Sobri menghentikan sepeda motornya tepat di samping pohon besar itu. Ia menurunkan standar motornya, kemudian turun untuk melihat-lihat sekeliling. Udara sejuk perbukitan terasa menyegarkan. Pemandangan hijau yang terbentang di belakangnya begitu indah dan menenangkan. Namun, ketika ia mengalihkan pandangannya ke tanah di sekitaran pohon, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Lubang-lubang kecil yang berjejer rapi. Sepertinya itu adalah bekas tiang pancang sebuah pagar. Sobri berjongkok, menyentuh tanah di salah satu lubang tersebut. Tanahnya masih terasa lebih gembur dibandingkan bagian lain, seperti baru saja digali belum lama ini. Bekas pagar ini, gumam pelan. Meskipun perasaan tak nyaman sempat menghampiri, Sobri mencoba mengabaikan. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin semua ini hanya pikirannya saja yang terlalu paranoid. Lagi pula, tempat ini memang terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja. Sobri langsung mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto pemandangan perbukitan yang hijau. Langit biru cerah berpadu dengan pepohonan yang rimbun menciptakan suasana yang sangat menenangkan. Setelah beberapa kali mengambil foto landscape, Sobri pun beralih ke mode selfie. Ia lalu berdiri dengan latar belakang pohon besar dan perbukitan di belakangnya, lalu tersenyum ke arah kamera. Setelah mengambil beberapa foto selfie, ia pun duduk bersandar di bawah pohon, menikmati semilir angin yang sejuk dari sini. Perjalanan masih cukup panjang menuju Jakarta, jadi tak ada salahnya untuk bersantai sebentar. Ia membuka galeri ponselnya, melihat hasil foto yang baru saja diambil. Satu persatu ia periksa, memastikan pencahayaannya bagus. Namun, saat sampai di salah satu foto selfie, alisnya mengernyit di layar ponselnya. Dia melihat dirinya tersenyum seperti biasa, namun di belakangnya terlihat sosok samar berdiri di dekat pohon, bayangan hitam. Seketika bulu kuduk Sobri berdiri, jantung yang berdegup kencang. Dia langsung menoleh ke arah belakang, memastikan apakah ada seseorang di sana, tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia kembali menatap layar ponselnya, memperbesar foto itu, dan benar, sosok itu ada di sana. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya seperti bayangan hitam dengan dua titik merah kecil yang menyerupai mata dan seolah sedang menatap ke arah Sobri. Jantungnya semakin berdebar. Tanpa pikir panjang, ia segera berdiri, merapikan barang-barangnya dan berjalan cepat ke arah motor. Namun, sebelum sempat menyalakan mesin, sesuatu membuatnya terhenti. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana yang tadinya sejuk kini terasa begitu hampa. Tidak ada suara burung, tidak ada suara dedaunan yang bergerak, hanya keheningan yang mencekam. Dengan tangan gemetar, ia segera menyalakan sepeda motornya dan menarik gas sekuat mungkin.
meninggalkan tempat itu dengan kecepatan penuh. Namun, ketika memasuki jalanan yang diapit oleh hutan, hawa di sekitaran kembali terasa berbeda. Udara berubah menjadi lebih dingin. Bahkan saat matahari sudah mulai tinggi, Sobri mencoba tetap tenang. Namun, perasaan was-was mulai merayap di benaknya. Tiba-tiba saja dari sudut matanya dia melihat sesuatu di sisi jalan, sebuah warung kopi. Ya, ia mengenali tempat itu. Sebelumnya, saat berangkat menuju kota Bandung, dia sempat singgah di sini untuk beristirahat sejenak dan menikmati segelas kopi panas. Tanpa berpikir panjang, Sobri segera menepi dan memarkirkan sepeda motornya di depan warung tersebut. Dia masih merasakan jantungnya berdetak kencang akibat kejadian di pohon tadi. Warung kopi itu nampak sepi. Hanya ada seorang pria tua yang tidak lain adalah pemilik warung sedang duduk di bangku kayu sambil menyeruput kopi dari gelas kalengnya. Ketika melihat Sobri datang, pria tua itu mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. "Oh, anak muda yang waktu itu ya. Balik ke Jakarta sekarang?" tanyanya ramah. Sobri mengangguk sambil melepas helmnya. "Ya Pak, saya numpang istirahat sebentar ya Pak. Sekalian pesan kopinya satu." Pria tua itu mengangguk, mengerti, dan segera berdiri untuk menyiapkan kopi. Sementara menunggu, Sobri duduk di bangku panjang dan mengeluarkan ponselnya. Layar ponsel yang masih menunjukkan foto terakhir yang diambil, foto selfie di bawah pohon besar dengan bayangan hitam di belakangnya. Perasaan tidak nyaman kembali menyeliputi dirinya. Ia segera mengunci layar dan memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku. Tak lama kemudian, si pemilik warung datang dengan membawa secangkir kopi hitam. "Mangga, ah, ini kopinya," ucap ramah dari pria tua pemilik warung itu pada Sobri. "Nuhun Pak, terima kasih," jawab Sobri. Setelah menerima suguhan kopi dari pria tua pemilik warung tadi, Sobri pun langsung menyeruputnya. Dan tak mengapa saat itu Sobri tiba-tiba merasakan kantuk yang sangat berat. Hingga saat Sobri melihat sebuah balai di samping warung, Sobri meminta izin pada pemilik warung untuk berbaring sejenak di atas balai tersebut. Dengan ramah, sang pemilik warung memberikannya izin. Sobri pun langsung tertidur. Di dalam mimpinya, Sobri melihat sebuah gambaran yang seolah berasal dari masa lalu. Pohon besar itu tampak lebih megah dengan akar-akar yang menjalar ke segala arah, seakan-akan menguasai tanah di sekitarnya. Di sekeliling pohon, dia melihat beberapa orang berpakaian seperti prajurit kerajaan, lengkap dengan senjata dan baju zirah. Di tengah mereka, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dengan tatapan penuh wibawa. "Hari ini, kita akan mengunci kekuatan ini di dalam tanah agar tidak jatuh ke tangan yang salah," ujar lelaki tua itu dengan suara berat. Di hadapannya ada sebuah lubang besar yang telah digali di bawah pohon. Di dalamnya, Sobri melihat sebilah keris dengan cahaya merah berpendar seolah memiliki nyawa sendiri. Beberapa prajurit mengangkat keris itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di dalam lubang. Setelah itu, mereka mulai menutupnya kembali dengan tanah. Namun, belum selesai proses penguburan senjata itu, terdengar suara teriakan dari kejauhan. Seorang pria berbadan besar dengan pakaian compang-camping berlari ke arah mereka dengan wajah penuh amarah. "Kalian tidak bisa mengambil kekuatanku, itu adalah milikku." Dia melompat ke arah lubang tempat keris itu berada. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, lelaki tua berjubah hitam mengangkat tangannya dan berteriak sesuatu dalam bahasa yang tadi mengerti oleh Sobri. Seketika, tubuh pria yang mencoba merebut keris itu berhenti bergerak. Dia menjerit kesakitan. Tubuhnya mengejang dan perlahan tubuhnya mulai terhisap ke dalam tanah bersamaan dengan keris yang dikubur. Tangannya masih meronta-ronta, mencoba keluar dari tanah yang menelan, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Tubuhnya lenyap di telan bumi, menyatu dengan keris itu. Ketika lubang itu telah tertutup sepenuhnya, lelaki tua berjubah hitam itu menggumamkan sesuatu. "Ini, tempat ini akan dijaga oleh mereka yang tidak terlihat. Siapapun yang mengusiknya
akan merasakan akibatnya. Mimpi itu terus berlanjut. Sobri melihat berbagai peristiwa dari waktu ke waktu. Dia melihat orang-orang yang datang ke pohon itu untuk menaruh sesaji hingga melakukan ritual tertentu. Namun dia juga melihat kejadian lain. Beberapa orang yang menebang dahan pohon atau mengusiknya, mereka semua berakhir dengan nasib tragis. Semakin lama, Sobri merasa tubuhnya semakin berat dalam mimpinya. Ia seakan-akan tersedot ke dalam pohon itu, melihat semuanya dari sudut pandang seseorang yang terjebak di dalamnya sampai akhirnya Sobri terbangun dengan nafas terengah-engah, jantungnya berdegup kencang. Sobri mengerjapkan matanya, mencoba memahami apa yang terjadi. Tubuhnya masih terasa lemas dan keringat dingin membasahi dahinya. Dia menoleh ke arah sekitar, melihat banyak orang yang mengerumuninya dengan ekspresi khawatir. Seorang lelaki tua berpenampilan sederhana duduk di dekatnya. Dengan tatapan tajam namun penuh ketenangan, ia memegang segenggam daun-daunan dan dupa yang masih mengepulkan asap tipis. "Kamu sudah sadar, Yang?" Suara berat lelaki itu terdengar. Sobri menelan ludah, masih mencoba mengumpulkan kesadarannya. Saya di mana ini?" Pemilik warung kopi yang sebelumnya ia temui berdiri di dekat pintu, lalu ia mendekat. "Kamu kerasukan tadi. Pas kamu tidur di balek, tiba-tiba saja kamu kejang-kejang, terus mulai ngomong acok. Nah, bapak sama warga di sini langsung membawa kamu ke rumah Pak Karta ini, terus minta tolong sama Abah Kohar untuk menolong kamu." Sobri menoleh ke arah lelaki tua yang duduk di dekatnya. Rupanya dia adalah Abah Kohar, dukun yang telah menyelamatkannya. "Jang," Abah Kohar mulai berbicara, suaranya dalam dan tegas. "Kamu itu sudah diganggu sama makhluk penghuni pohon angker yang ada di Kaler. Sepertinya penghuni di pohon itu suka sama kamu." Jantung Sobri berdegup kencang. Ia mulai mencoba mengingat semuanya. Pohon besar itu, bekas pagar yang telah dicabut, mimpi aneh tentang masa lalu, dan juga bayangan hitam dalam foto di ponselnya. Dengan suara bergetar, Sobri mengakui, Iya bah, saya emang tadi sempat berhenti di dekat pohon itu, dan juga saya sempat mengambil beberapa foto di sana. Soalnya saya tertarik dengan pemandangannya. Saya nggak tahu kalau bisa sampai seperti ini jadinya." Abah Kohar mengangguk pelan. "Sebenarnya kamu sudah masuk perangkap dari penghuni di sana. Untung orang-orang di sini langsung memanggil Abah. Kalau terlambat sedikit saja, jiwa kamu sudah terperangkap di pohon itu." Abah Kohar kembali menjelaskan jika sebenarnya penghuni di pohon tersebut tidak mengganggu. Namun setelah kejadian pemagaran oleh pemilik lahan tempat pohon itu berada, penghuni pohon di sana merasa terganggu karena tak ada lagi sesajen yang diberikan, hingga akhirnya para penghuni pohon tersebut meneror orang-orang yang melintas di jalan tersebut. Sobri menelan ludah mendengar penjelasan dari Abah Kohar. Tubuhnya masih terasa lemas, tapi kini pikirannya mulai lebih jernih. Jadi penghuni pohon itu marah karena tidak ada lagi sesajen yang diberikan?" tanya Sobri dengan suara bergetar. Abah Kohar mengangguk pelan. "Benar, Jang. Warga di sini memang sudah turun-temurun dari zaman leluhur, selalu memberikan sesajen sebagai bentuk penghormatan, bukan untuk menyembah, tapi untuk menjaga keseimbangan. Tapi setelah pemagaran itu semuanya berubah. Pohon itu seperti kehilangan penjaganya, dan makhluk yang ada di sana merasa terusik." Di situ, Abah Kohar juga menjelaskan jika dia telah melepaskan belenggu dari penghuni pohon tersebut yang sempat mengikat pada diri Sobri. Namun, Abah Kohar menyarankan agar Sobri beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan hari. Mengingat jika saat itu hari sudah menjelang malam, dikhawatirkan jika Sobri tetap nekat melanjutkan perjalanan, Sobri akan kembali diserang oleh penghuni dari pohon angker tersebut. Sobri mengangguk pelan. Meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit gelisah, pengalaman yang baru saja dialami masih membekas kuat dalam benaknya. Baik bah, saya akan istirahat dulu malam," ujarnya dengan suara yang lelah. Abah Kohar menepuk pundaknya. "Bagus, Yang. Jangan paksain diri.
Energi mereka masih ada di sekitaran sini. Abah khawatir kalau bisa menyerang kamu lagi kalau kamu nekat pulang sekarang. Beberapa warga yang ikut menemani juga menyarankan Sobri untuk bermalam di rumah Pak Karta malam itu. Di situ, Pak Karta pun tak keberatan. Malahan, dia dengan ramah memberikan Sobri tempat tidur di sebuah kamar yang sederhana. Di pagi harinya, Sobri bangun dengan tubuh masih terasa lelah. Namun, ia tahu satu hal, dia tidak boleh lagi main-main dengan hal-hal yang tidak ia mengerti. Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Abah Kohar, Pak Karta, pemilik warung dan warga sekitar, ia lalu melanjutkan perjalanannya kembali ke Jakarta. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya yang ada di pohon itu? Apakah masih ada sesuatu yang belum selesai? Tapi, satu hal yang pasti, ia tak akan pernah singgah di tempat itu lagi. Beberapa minggu kemudian, Sobri mendapat undangan dari Umi. Di situ, Umi berniat untuk mengadakan pengajian 100 hari mendiang suaminya saat berada di rumah Umi. Tanpa sengaja, Sobri melihat foto mendiang suami Umi yang berlatar pohon besar dengan pemandangan indah di situ. Sobri langsung mengenali pohon tersebut, ya, pohon angker yang sempat akan mencelakainya. Jantung Sobri langsung berdetak kencang. Tangannya sedikit gemetar saat matanya terpaku pada foto itu. Dan kisah ini berakhir dengan Sobri yang merenung dalam diam. Dia bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan atau ada kekuatan yang ingin menunjukkan kepadanya kebenaran di balik kematian dari mendiang suami Umi. Pengalaman yang dialaminya bukanlah sekedar kejadian biasa. Pohon yang hampir mencelakainya adalah pohon yang sama yang menjadi awal mula penderitaan mendiang suami Umi. Jika saja Sobri tidak mengalami kejadian itu, mungkin ia tidak akan pernah tahu kisah sebenarnya. Dengan hati yang masih dipenuhi tanda tanya, Sobri pun akhirnya menerima bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Ada misteri di dunia ini yang hanya bisa dipahami dengan kepercayaan dan rasa hormat terhadap apa yang tak kasat mata. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dhani SBR. Dan luar biasa ini kisahnya dari pengalaman pribadi nih ya. Dan bagaimana kisah Sobri ini pertama diawali dari sahabat baiknya Sobri ya. Suami dari sahabat baiknya yaitu Umi, yang mana suaminya ini meninggal dunia secara misterius. Dicurigai itu meninggal dunia karena pengaruh dari lahan perkebunan yang ada di Jonggol yang dijaga olehnya. Jadi di situ ada sebuah pohon besar yang mana pohon ini banyak warga sekitar atau dari mana juga yang datang untuk memberikan sesaji atau apakah dia nggak tahu. Tapi di sini sepertinya suami dari Umi nggak suka terhadap hal itu, dan untuk menjaga karena itu masuk di area perkebunan dia ya yang dijaganya, akhirnya di situ diberikan pagar dan ternyata ini berdampak yang sangat fatal. Dan bagaimana di sini seperti berjodoh, Sobri itu seperti kayak diperlihatkan bagaimana sih ini, dan ya itulah pas ketika dia merasakan gangguan itu. Dan ketika dia datang ke acara 100 harian suami dari Umi, dia di situ melihat foto suami dari Umi di lahan perkebunan yang mana pohonnya itu adalah pohon yang ditemui oleh Sobri. Keren-keren hebat. Saya suka nih dengan gaya kisah-kisah dari Mas Dhani SBR. Jadi kayak keterkaitannya tuh bagus banget tuh ngebawainnya. Saya suka banget ya. Overall kisahnya keren banget di sini. Bagaimana kembali lagi. Oke, percaya nggak percaya itu hak pribadi semua orang, tapi paling tidak kita tidak boleh meremehkan apalagi menyudutkan orang-orang yang berbeda kepercayaannya dengan kita. Jadi ya saling toleransi, saling menghormati saja. Luar biasa sekali kisahnya di sini. Terima kasih Mas Dhani SBR. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu.
satu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau jempolnya ya. Boleh dibantu juga di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk audio, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.